Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum IPA yang beranggotakan Opsi Nesti Karmila dengan NIM 857176258, Alvina Mufliha dengan NIM 857175564, Ananda Damayanti dengan NIM 857176029, Rahmawati Dewi dengan NIM 857175571, Setia Ningrum dengan NIM 857176305. Getaran dan bunyi. Pengertian dari getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Syarat terjadinya getaran ialah benda mengalami kondisi diam apabila tidak menerima gaya gerak. Sedangkan pengertian dari bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Pegas atau yang biasa disebut dengan per, benda yang bersifat elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Pegas biasanya terbuat dari berbagai macam logam, namun umumnya terbuat dari baja. Ada beberapa rancangan pegas dalam pemakaian sehari-hari. Penelitian yaitu untuk mengetahui periode dan frekuensi getaran dan menyelidiki terjadinya massa terhadap frekuensi. Untuk alat tambahannya ada pegas, ada beberapa benda yang bermassa 100, 200, dan 300, statis, dan klem atau penjepit. Cara kerja pertama, gantungkan pegas pada statis. Gantungkan benda 100 gram di ujung bawah pegas tersebut. Tarik benda ke bawah sejauh 5 cm lalu lepas. Ukur waktu pegas tersebut bergetar selama 20 getaran dengan menggunakan stopwatch. Tapi ayunan yang belum bersihkan. Simpulan. Getaran benda pada pegas, periode dan frekuensinya dipengaruhi oleh massa benda. Selanjutnya yaitu tentang bandul sederhana. Bandul sederhana merupakan benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali ringan yang tidak dapat melarang. Penelitian yaitu menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Sedangkan untuk alat tambahannya dibutuhkan pertama ada bandul besi, tiang gantungan, benang, dan stopwatch. Kerja yang pertama, gantungkan bandul dengan seutas benang pada tiang yang tingginya kira-kira 1,5 meter. Yang kedua, siapkan stopwatch di tangan kanan dan jalankan bersamaan dengan melepas beban dari titik A. Yang ketiga, berhitunglah pada saat beban A kembali ke A untuk pertama kalinya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin panjang tali bandul, periode akan semakin besar, sedangkan frekuensi akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu membahas tentang percobaan benda bergetar sebagai sumber bunyi. Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur yang melalui titik setimbang. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Ini satu, menjelaskan penyebab timbulnya bunyi, yang kedua menjelaskan cara perambatan bunyi. Untuk alat tambahannya, pertama ada balon karet, yang kedua ada karet gelang, yang ketiga ada kaleng bekas atau kaleng susu, yang ketiga ada serbuk besi, yang keempat ada mister plastik 30 cm. Kerja pertama, letakkan mister plastik di atas meja dengan salah satu tepinya menonjol 15 cm. Lalu getarkan ujungnya dengan cara menarik ke atas, kemudian dilepas. Ulangi dan amati apakah getaran mister mengeluarkan bunyi. Lakukan mister yang menonjol 5 cm, 20 cm, dan 25 cm. Karena udah selesai, saya tinggal moto ya. Nah, sekarang Sama aja kayaknya 10 cm. 10 ya. Cuma diberhenti ke situ lagi. Sebentar. Bentar. Iya 15. 1, 2, 3. Bergetar kan
1, 2, 3. Tuh, nah. Bergetar lama. Nanti 25. ih, bitu vlogger. Sama Satu. dikit-dikit sama aja. Tuh, 1, 2, 3. Tapi nggak Tapi nggak ber. Iya. Nggak bunyi ya? Sama dia. Kesimpulan, getaran itu dapat menimbulkan bunyi dan bunyi juga merambat melalui udara. Percobaan selanjutnya yaitu membahas tentang percobaan resonansi bunyi. Percobaan resonansi bunyi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu sistem fisik yang diakibatkan oleh sistem fisik lain yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengamati resonansi pada ayunan bandul, yang kedua menjelaskan cara terjadinya resonansi, yang ketiga mengukur panjang kolom udara tabung resonansi. Untuk alat tambahannya, yang pertama ada tali atau benang kasur, yang ketiga ada beban 3 buah masing-masing berukuran 300 gram. Untuk cara kerja, yang pertama panjang bandul A dibuat sama panjang dengan bandul B kurang lebih 30 cm dan bandul C dibuat lebih panjang dari bandul A. Yang kedua, getarkan bandul A dengan cara menarik bandul A ke samping sejauh 5 cm. Yang ketiga, amati bandul B dan C dalam waktu yang agak lama. Kesimpulan, setelah digerakkan bandul A, bandul B dan C ikut bergetar, yang menandakan bahwa resonansi bunyi dapat bergetar yang diakibatkan sistem yang lainnya bergetar.